Selamat pagi, salam dalam kasih keluarga kudus dari Biara Bethlehem Salatiga. Saya Romo Martin MSF hadir menyapa Anda semua dalam cinta Tuhan. Hari ini, Kamis 19 Maret 2020, saya mengajak kita sekalian untuk merenungkan Injil Matius bab 1 ayat 16, dilanjutkan ayat 18 sampai 21 dan 24a. Marilah kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, pada hari raya Santo Yosef ini, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas teladan hidupnya yang boleh kami dengar dan boleh kami lihat. Semoga kami dikuatkan dengan firman-Mu yang akan kami dengarkan bersama, supaya kami dapat melakukan juga seperti yang telah Yosef teladankan kepada kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 1 ayat 16, ayat 18 sampai 21 dan ayat 24a. Menurut silsilah Yesus Kristus, Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Sebelum Kristus lahir, Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, renungan kita berjudul Teladan Setia dan Taat. Tiap orang mempunyai cerita hidupnya sendiri-sendiri. Umumnya, cerita masing-masing orang unik dan berbeda satu sama lain. Jika ada yang sama, itu hanya sebuah kebetulan. Dan kalaupun sama, pesan yang diterima pasti berbeda-beda satu dengan yang lain. Karena sejak semula, Allah menciptakan setiap pribadi sebagai pribadi yang unik, yang berbeda dari pribadi-pribadi yang lain. Kisah mengenai Santo Yosef sangat unik sebagai sebuah pengalaman pribadi dengan Allah. Di dalam kitab suci, Santo Yosef digambarkan sebagai sosok pria yang pendiam, pria yang tulus hati, yang tidak banyak bicara. Yosef digambarkan sebagai pria yang tulus hati dan sangat baik. Ia tulus menerima dan mengambil Maria sebagai istrinya yang telah hamil di luar nikah. Dan ia juga mengambil serta menerima Yesus sebagai anaknya yang bukan darah dagingnya. Ia tulus menerima semua yang Tuhan percayakan kepadanya. Dan semua itu Yosef lakukan menurut apa yang dikatakan Tuhan kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Matius bab 1 ayat 24. Ia memberi nama Yesus kepada Sang Anak Kudus,
sebagaimana yang dikatakan malaikat Tuhan kepadanya. Ia mengambil Maria dan Yesus untuk menyelamatkan mereka dengan mengungsi ke Mesir. Dan ia bersama Yesus dan Maria kembali ke Nazaret menurut petunjuk Tuhan. Dengan demikian, Yosef menjadi teladan pendengar dan pelaksana sabda yang sejati. Semua yang ia lakukan adalah apa yang ia dengarkan dari Allah. Semua ia lakukan setulus hati. Dan seluruh hidupnya ia persembahkan hanya untuk dan demi Yesus dan Maria hingga akhir hayatnya. Maka bagi kita semua, Santo Yosef adalah teladan kesetiaan dan ketaatan. Semoga di masa Prapaskah ini, kita setia menjalankan pantang dan puasa dengan tulus ikhlas. Kita mau semakin terbuka mendengarkan sabda Tuhan, serta melaksanakannya dalam hidup setiap hari, supaya kita pun memperoleh sukacita sejati seperti Santo Yosef. Allah Bapa yang Maha Kasih, semoga teladan Santo Yosef menjiwai hidup kami, sehingga kami pun menjadi pribadi yang setia melaksanakan perintah-perintah-Mu dan taat kepada hukum-hukum-Mu, sehingga masa Prapaskah ini berguna bagi kami dan membawa daya ubah dalam kehidupan kami untuk semakin menjadi pribadi-pribadi yang setia dan taat kepada-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara, keluarga saudara, dan karya-karya saudara, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Kamis, kehendak Allah menjadikan indah semuanya.